Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyudi Hidayat, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis format audio, tugas dari mata kuliah audio video yang diambil oleh Bapak Didik Rianto STMkom. Dalam video presentasi ini saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis format audio, cara kerja, dan kekurangan serta kelebihan setiap format audio tersebut. Format atau bentuk jadi berkas audio adalah suatu bentuk jadi yang digunakan dalam menyimpan berkas audio pada sistem komputer. Secara umum ada 3 kelompok utama format file audio video ini, yaitu yang pertama format file audio tanpa kompresi seperti file WAV, AU, dan PCM. Yang kedua itu format file audio dengan kompresi lossy. Dalam format audio dengan teknik kompresi yang cukup kuat yang akan menekan besar file hingga ukurannya cukup kecil. Namun kualitas audio yang mengalami penurunan akibat kehilangan data-data dalam proses encodingnya. Contohnya MP3, ACC, AAC. Yang ketiga adalah format file audio dengan kompresi lossless. Merupakan format audio dengan teknik kompresi yang cukup sehingga besar file dapat ditekan namun dengan penurunan sedikit kualitas audio pula. Contoh flux. Yang selanjutnya jenis-jenis format audio. Yang pertama yaitu MP3 atau MPEG audio layer 3. MP3 adalah format audio yang paling populer saat ini, itu sering digunakan. Format MP3 ini dikembangkan oleh seorang Jerman bernama Karl-Heinz Brandenburg. Prinsip yang digunakan oleh MP3 adalah mengurangi jumlah bit yang diperlukan dalam menggunakan model psikoakustik untuk menghilangkan komponen-komponen suara yang tidak terdengar oleh manusia, sehingga dapat digunakan file audio dengan kompresi lossy. Kelebihan dan kekurangan MP3 ini. Kelebihannya adalah merupakan format file audio yang sering digunakan yang bisa digunakan sebagai output file audio. Yang kedua, MP3 memiliki kapasitas yang lebih kecil. Kekurangannya adalah bitrate terbatas, maksimum 320 KB per second. Resolusi waktu yang digunakan MP3 dapat menjadi terlalu rendah untuk sinyal suara yang sangat transient sehingga dapat menyebabkan noise. Resolusi frekuensi terbatasi oleh ukuran window yang panjang kecil, mengurangi efisiensi encoding. Tidak ada scale factor band untuk frekuensi di atas 15,5 atau 15,8 kHz. Mode join stereo dilakukan pada basis preframe. Selanjutnya, delay bagi encoder dan decoder tidak didefinisikan. Cara kerja MP3 sendiri adalah MP3 player ada beberapa komponen sangat penting, yaitu ada dua diantaranya adalah codec dan converter. Converter itu tugasnya adalah mengonversi sinyal digital menjadi analog atau sebaliknya mengonversi sinyal analog menjadi data digital yang terdiri dari bilangan 1 dan 0. Sedangkan codec adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk mengkompresi maupun dekompresi file oleh converter itu sendiri. Pada sebuah MP3 player yang paling sederhana setidaknya terdapat satu converter, yaitu mengonversi sinyal digital menjadi analog dengan sebuah codec serta sebuah software atau firmware yang mengaplikasikan codec pada converter. Selanjutnya, jenis file audio yang terakhir adalah
Yang nomor 2 MIDI atau Musical Instrument Digital Interface. MIDI yaitu file suara yang hanya terdiri dari bunyi alat musik dan merupakan standar yang dibuat oleh perusahaan alat-alat musik. Alat-alat musik elektronik berupa serangkaian spesifik agar berbagai instrumen dapat berkomunikasi. Dengan menggunakan format MIDI, perangkat elektronik seperti keyboard dan komputer dapat melakukan sinkronisasi satu sama lain. Interface MIDI terdiri dari komponen yaitu perangkat keras. Perangkat keras merupakan hardware yang terhubung dengan peralatan seperti keyboard atau komputer. Data format yang kedua adalah data format yang mengandung pengkodaan informasi. Ada spesifik instrumen, awal akhir nada, frekuensi, dan volume suara. Cara kerja MIDI-nya pada instrumen seperti pada instrumen keyboard sama sebuah komputer personal komputer PC yang anggotanya terdiri dari CPU, monitor, dan keyboard kontrol yang terpisah dan memiliki fungsi masing-masing. Sama seperti sebuah komputer tadi, instrumen keyboard digital memiliki beberapa controller atau truss, sumber bunyi, sound model generation, dan amplifier yang berfungsi untuk penguatan suara, dan speaker yang berfungsi untuk monitor bunyi. Bentuk fisik ketiganya terpisah dan dapat berkomunikasi menggunakan chip MIDI. Antara keyboard dengan penghasil suara dapat berkomunikasi dengan menggunakan kabel MIDI. Kelebihan dari format ini adalah jenis instrumen musik bisa diubah sesukanya tanpa harus merekam ulang data lagu. Yang kedua, ukuran filenya sangat kecil. 5 menit lagu full orkestra ukurannya bisa hanya 50 KB. Yang ketiga, tidak membutuhkan komputer yang powerful, jadi tidak membutuhkan komputer spek tinggi. Kekurangan dari format ini adalah kualitas suara instrumen musiknya tergantung dari sound card atau instrumen MIDI yang dipakai. Efek MIDI yang tersedia sangat terbatas seperti reverb, chorus, dan sebagainya. Jenis format yang tidak adalah WAV atau WaveForms Audio. WAV merupakan format file audio yang dikembangkan oleh Microsoft dan IBM sebagai standar untuk penyimpanan file audio pada PC. File WAV adalah file audio yang tidak terkompres sehingga seluruh sampel audio disimpan semuanya di media penyimpanannya dalam bentuk digital. Karena ukurannya yang besar, file WAV jarang digunakan sebagai file audio di internet. Kelebihan dan kekurangannya file ini adalah, untuk kelebihannya, yang pertama suara bagus karena tidak dikompres jadi murni. Yang kedua, format WAV sudah mudah untuk diubah dan dikonversi ke format MP3 atau lainnya jika diperlukan. Yang ketiga, mampu dimainkan pada sebuah operasi seperti Windows atau Mac serta browser populer. Yang keempat, format WAV banyak digunakan oleh handphone sehingga popularitas hampir menyamai MP3. Dan kekurangannya adalah, kekurangan dari WAV ini, yang pertama, ukuran memori besar sehingga membutuhkan kapasitas hard disk yang besar pula. Yang kedua, susah dibagikan melalui internet karena ukurannya terlalu besar. Yang keempat adalah format file AAC atau Advanced Audio Coding. Format ini merupakan bagian standar Monitor Picture Export Group atau MPEG. Standar MPEG 2 diberlakukan pada tahun 1997. Sampel rate yang ditawarkan mulai dari 96 kHz, 2 kali lipat dari MP3. Cara kerjanya adalah bagian-bagian sinyal yang tidak relevan dibuang, menghilangkan bagian-bagian sinyal yang redundant. Dilakukan proses MDCT atau Modified Discrete Cosine Transform berdasarkan tingkat kompleksitas sinyal.
adanya penambahan internal error connection, kemudian sinyal disimpan atau dipancarkan. Kelebihan dari jenis file video AAC ini adalah yang pertama, sample rate-nya antara 8 Hz sampai 96 kHz, memiliki 48 channel, suara lebih bagus untuk kualitas bitnya rendah di bawah 16 Hz. AAC mampu mendengarkan kualitas suara yang lebih baik ketimbang MP3. Kekurangannya adalah file yang sudah dikompres tidak bisa dikembalikan ke bentuk awal karena ada beberapa data yang hilang. File yang kelima, jenis file audio yang kelima adalah WMA atau Windows Media Audio. WMA adalah format yang ditawarkan oleh Microsoft. Format ini didesain khusus untuk digunakan pada Windows Media Player yang ada pada sistem operasi Windows. Kelebihan dari WMA ini adalah yang pertama, file WMA dapat dijalankan pada media player lain walaupun berada pada sistem operasi yang lain. Yang kedua, sangat disukai vendor musik online karena didukung terhadap Digital Rights Management atau DRM. DRM adalah fitur yang mengandung pencegahan terhadap pembajakan musik. Yang ketiga adalah memiliki kualitas musik lebih baik dibandingkan MP3 dan AAC. Format WMA cukup populer dan didukung oleh piranti keras dan piranti lunak. Kekurangannya adalah file WMA memiliki ukuran yang cukup besar karena titik kompresi kurang dilakukan dengan maksimal. Format WMA biasanya tidak digunakan di internet karena ukuran filenya yang besar. Format file audio yang keenam adalah Real Audio. Real Audio merupakan format audio yang dibuat oleh Real Networks, sebuah perusahaan. Format ini pada umumnya dipakai di dalam audio streaming yang khususnya dirancang untuk internet. Format jenis Real Audio biasa ditemukan pada bitrate rendah dan saat digunakan dalam layanan streaming, bitrate-nya berada pada 128 kbps ke atas. Yang format file audio yang ketujuh adalah OGG 4bis. OGG 4bis merupakan suatu format yang terbuka dan gratis, tidak seperti format file pada lainnya. Dari segi kualitas, kelebihan OGG 4bis adalah kualitas yang tinggi pada bitrate rendah dibandingkan format lain. Piranti lunak populer seperti Winamp dan pelopor pemutar MP3 Portabilio modelnya terbaru sudah mendukung format ini. Walaupun demikian, dukungan piranti keras terhadap format ini masih jarang. Dan format file video yang terakhir ke-8 adalah polyphonic. Polyphonic adalah nada yang dapat didengarkan oleh speaker. Namun hal ini tergantung pada kemampuan proses dalam soundnya. Oleh sebab itu, semakin tinggi jumlah polyphonic yang dapat dimainkan secara simultan atau soundcard, maka akan semakin baik kualitas suara yang dihasilkan. Itu adalah penjelasan tentang jenis-jenis format file audio. Apabila ada kurangnya dari presentasi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.